Terkait dengan potensi Pak Erick Thohir, itu ada kansnya. Bukan tidak mungkin juga menjadi kuda hitam, sepanjang dengan syarat pertama, harus ada pertumbuhan elektabilitas beliau. Tidak terjadi stagnasi, terus tumbuh, ada insentif elektoral, trennya ada penambahan pada nilai presentasi elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas beliau. Itu menjadi syarat mutlak. Karena partai politik itu preferensinya tetap ada pada racikan elektoral, menjadi faktor untuk mereka mengusung. Yang kedua adalah, apakah Pak Erick Thohir hari ini berhasil atau tidak di BUMN, itu menjadi kunci beliau untuk meyakinkan publik dan masyarakat. Dengan jabatan beliau yang cukup strategis sebagai Menteri BUMN, yang kita bisa lihat rekam jejak, track record beliau untuk mengurai atau menyelesaikan atau membuat BUMN hari ini jauh lebih baik. Itu menjadi kunci, menjadi penting untuk melihat kinerja. Approval rating beliau itu akan dinilai oleh masyarakat, itu adalah pencitraan terbaik dari fakta kerja yang beliau lakukan. Dan ketika publik bertanya apa kontribusinya, apa yang sudah dilakukan, maka keberhasilan beliau sebagai Menteri BUMN itu menjadi fakta penting yang masyarakat bisa tertarik dan mendapatkan empati, dukungan dari rakyat. Yang ketiga, tentu partai politik akan mengusung atau tidak. Nah, bagaimana, sejauh mana Pak Erick Thohir bisa berkomunikasi dengan partai politik, bagaimana meyakinkan partai politik agar beliau bisa diusung, terutama sebagai capres maupun cawapres. Nah, partai politik hari ini, saya lihat daripada konteksnya cawapres itu masih banyak kekurangan tokoh ya, yang bisa melengkapi atau kombinasi yang ideal untuk mendampingi capres. Dan bukan tidak mungkin juga Pak Erick Thohir juga bisa dikandidasi sebagai capres. Tetapi untuk konteks elektabilitas, modal popularitas, dan akseptabilitas yang beliau miliki hari ini, beliau baru positioningnya sebagai cawapres. Tetapi nanti akan ada fluktuasi, akan sangat dinamis ke depannya. Mungkin ada peluang-peluang lain yang bisa kita lihat. Nah, saya melihat ada perbaikan, ada kinerja beliau yang cukup bisa dibuktikan kepada masyarakat, dan keberhasilan beliau hari ini bisa menjadi faktor kunci beliau pantas untuk diusung sebagai capres maupun cawapres. Termasuk dari beberapa lembaga survei hari ini, beliau selalu masuk kepada calon potensial capres maupun cawapres di pemilu 2024.